1. Pembelajaran merupakan hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Maftaul Huda 2013, pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses transfer informasi dari pengajar kepada peserta didik. Pengajar harus dapat memodifikasi suatu informasi sehingga dapat diterima oleh siswa secara tepat dan menyeluruh. Kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang tidak mudah. Guru perlu memiliki keterampilan mengajar yang mumpuni sehingga siswa dapat belajar dan terlibat dan tujuan pembelajaran tercapai. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. A.S. Gilman 1991, menurut Turney 1973, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai seorang guru. Adapun 8 keterampilan dasar mengajar itu adalah sebagai berikut. 1. Keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru minta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses pembelajaran bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan yang diajukan guru juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru wajib dan melatih keterampilan bertanya pada pembelajaran untuk meningkatkan HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Siswa, pertanyaan yang diberikan harus mendalam, mendorong siswa menemukan alasan dan melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan alternatif lewat imajinasi siswa. Guru perlu menghindari kebiasaan seperti menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan yang sama, mengajukan pertanyaan dengan jawaban serentak, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya, dan mengajukan pertanyaan ganda. Guru perlu memahami tujuan pertanyaan, seperti menimbulkan rasa ingin tahu, menstimulasi fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, dan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswa. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan pada jenjang pendidikan dasar. Memberikan penguatan harus dilakukan sesering mungkin. Penguatan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif siswa, sedangkan penguatan negatif, penguatan untuk menghentikan atau menurunkan perilaku siswa yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Variasi stimulus dapat mengurangi kebosanan siswa dan kembali menarik perhatiannya pada pembelajaran. Bentuk variasi stimulus dalam pembelajaran seperti variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, kontak pandang dan gerak, gestur atau gerak tubuh, ekspresi wajah guru, perpindahan posisi guru dalam kelas, dan juga variasi penggunaan media dan alat pengajaran. Beberapa kelas di SD, guru menggunakan yel-yel, misalnya guru berkata "Eyes on me", murid menjawab "Yes on you", atau dengan bertepuk tangan dan sebagainya, sehingga siswa tetap dapat terlibat dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai
kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan seperti 1. Penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. 2. Penjelasan harus diselangi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Aspek-aspek dalam menjelaskan materi pembelajaran seperti bahasa yang dipilih harus sederhana, terang, dan jelas. Bahan yang disajikan harus dipahami dan dikuasai dengan baik, dan pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan di akhir pembelajaran. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ada banyak ahli public speaking berpendapat bahwa membuka dan menutup kelas merupakan hal yang penting untuk audiens. Karena ini menentukan keberhasilan seorang pembicara atau guru atau pemakalah. Membuka kelas ibarat pesawat yang akan lepas landas, sedangkan menutup kelas ibarat pesawat yang akan mendarat. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan bagian pembukaan dan menutup kelas dengan sangat baik. Peranan guru dalam pembukaan kelas dan penutupan berpengaruh pada ingatan materi siswa. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberikan kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerjasama kelompok. Guru dapat mempersiapkan kelompok kecil diskusi yang terdiri atas 2-4 orang. Pembagian anggota kelompok terdiri atas siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, atau mengelompokkan siswa berkemampuan tinggi dengan tinggi, rendah dengan rendah, dan sedang dengan sedang. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guru perlu mempersiapkan materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga diskusi memberi manfaat bagi peserta didik. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Proses pembelajaran di kelas merupakan suatu hal yang kompleks. Dikatakan kompleks karena jika ada 25 siswa dalam suatu kelas, maka guru memiliki 25 keunikan dan karakter yang berbeda. Terlebih lagi pembelajaran di sekolah dasar, guru harus dapat memperhatikan siswa, menyampaikan materi, dan mengatasi kegaduhan yang mungkin terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting dimiliki guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Bersifat preventif seperti kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Dan keterampilan yang bersifat reprensif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendamping belajar. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang dan 1 orang untuk perorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman belajar. Nah, setelah memahami 8 keterampilan dasar mengajar yang tadi saya sebutkan, guru perlu melatih keterampilan tersebut secara konsisten dan terbuka untuk mendapatkan saran dan kritik dari sesama guru. Kepala sekolah juga dapat berperan untuk membantu guru mengembangkan 8 keterampilan mengajar
yang tadi dengan melakukan supervisi secara bertahap untuk melihat peningkatan keterampilan mengajar masing-masing guru. Selain 8 keterampilan dasar yang harus terus dilatih, guru juga perlu mengembangkan karakter baik karena sejatinya guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik melalui keteladanan dan karakter yang baik. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan.